Hai, kenalin aku Hana Ismakanisa. Di sini aku akan membawakan materi mengenai relationship lansia dalam berkeluarga dan bekerja. Kembali lagi dalam mata kuliah gerontologi. Apakah kalian tahu bahwasannya lansia rentan sekali mengalami namanya gangguan mental? Kenapa? Karena semasa masuki usia lansia, faktor sosial seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan, peran di masyarakat maupun keluarga seringkali menjadi dasar masalah kesehatan mental, seperti halnya memunculkan perasaan putus asa, kesedihan, perasaan tidak berguna, kesendirian, bahkan kesepian. Oleh karena itu, penting sekali adanya dukungan sosial untuk memberdayakan lansia. Pemberdayaan lansia adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan lansia agar mereka tetap dapat aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta menjaga kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Adapun pemberdayaan lansia yang akan kita bahas mengenai pemberdayaan lansia melalui hubungan keluarga dan pemberdayaan lansia melalui hubungan kerja. Keluarga menjadi salah satu sumber pemberdayaan lansia yang sangat penting. Kenapa? Karena bahwasanya keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat bagi lansia. Dukungan keluarga baik secara emosional maupun praktis sangat penting untuk kesejahteraan lansia. Peran lansia dalam keluarga pun dapat memberikan rasa kebermaknaan dan peningkatan harga diri. Keluarga juga dapat menjadi sumber pelindungan dan perawatan bagi lansia yang membutuhkan. Salah satu cara bentuk pemberdayaan lansia dalam keluarga adalah pemberian peran pada lansia. Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan oleh lansia, seperti yang pertama, sebagai peranan pendidik informal. Dalam keluarga, lansia berperan sebagai pendidik informal yang menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak dan juga cucu mereka, seperti mengajarkan pentingnya sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab bukan melalui teori tetapi melalui kisah-kisah kehidupan yang pernah mereka alami. Adapun peranan yang kedua adalah sebagai penjaga nilai-nilai tradisional. Dalam keluarga, lansia memainkan peranan penting dalam menjaga kelestarian tradisi adat istiadat keluarga. Mereka seringkali menjadi sumber utama dalam mengajarkan bahasa, tata cara, unggah-ungguh, dan cerita mengenai turun-temurun keluarga. Selanjutnya ada peranan sebagai penasehat, di mana dalam keluarga lansia seringkali menjadi tempat bertanya saat anggota keluarga menghadapi masalah atau hendak mengambil keputusan penting. Dengan melibatkan lansia, harapannya lansia dapat merasa berharga dan dihargai keputusannya. Kemudian peranan lansia sebagai penyambung emosional antar generasi. Lansia kerap menjadi sosok pemersatu dalam keluarga besar yang mempererat hubungan antara cucu, anak, bahkan sampai ke cicit. Dengan cara mereka yang lembut dan penuh kasih sayang, mereka menjadi jembatan penghubung antar generasi. Contohnya ketika perayaan Natal ataupun Lebaran, mereka menjadi tempat tujuan berkumpul antar generasi. Kemudian, peranan sebagai dukungan spiritual. Lansia sering menjadi teladan dalam kehidupan spiritual keluarga, seperti mengingatkan pentingnya berdoa, bersyukur, serta bersikap sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan hidup. Beberapa peran tersebut merupakan peranan lansia yang bisa dilakukan dan diterapkan pada masing-masing keluarga kalian, sehingga lansia tetap memiliki peranannya dan merasa dihargai dan bermakna kehidupannya. Namun, adapun tantangan lansia dalam hubungan keluarga seperti halnya emptiness syndrome dan pengabaian. Emptiness syndrome adalah perasaan kesedihan, kesepian, atau kehilangan yang mendalam dan dialami oleh orang tua, terutama sosok orang tua perempuan atau ibu, ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah untuk hidup mandiri.
Kemudian ada pengabaian dan kurangnya penghargaan, di mana kondisi saat lansia tidak dapat perhatian, perawatan, atau kasih sayang yang mereka butuhkan dari anggota keluarga, baik secara fisik maupun emosional. Selain daripada keluarga, pemberdayaan lansia dapat dilakukan melalui hubungan kerja. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk pekerja, di mana manusia akan terus terdorong untuk bekerja guna menjaga eksistensinya. Banyak lanjut usia yang justru cenderung meninggalkan naluriah kerjanya seolah-olah sedang memasuki masa istirahat yang panjang akibat keterbatasan lanjut usia, terutama karena faktor usia dan biologis. Padahal perubahan signifikan dari pekerja ke pensiunan terkadang menimbulkan kebingungan peran dan pengakuan. Hal tersebut perlu diperhatikan demi menjaga kesejahteraan lansia. Mengapa bekerja dapat menjadi sumber pemberdayaan? Karena bekerja memberikan lansia kesempatan untuk tetap aktif, produktif, dan mandiri secara finansial, dan juga interaksi sosial di tempat kerja dapat mencegah perasaan isolasi sosial dan meningkatkan rasa memiliki antar pekerja. Selain itu, pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan lansia dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan tersendiri bagi lansia. Begitupun juga lansia yang bekerja dapat berkontribusi pada ekonomi dan masyarakat melalui pengalaman dan keterampilan mereka, sehingga merasa bermanfaat dan berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Adapun beberapa faktor yang mendasari lansia untuk tetap bekerja. Yang pertama adalah faktor finansial. Beberapa lansia, terutama yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, seringkali tetap bekerja untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. Kemudian ada faktor ekstensi, di mana banyak lansia yang merasa hidupnya menjadi kosong setelah pensiun, sehingga bekerja kembali menjadi salah satu alternatif solusi agar bisa tetap merasa berarti untuk hidupnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah kebutuhan untuk mandiri. Kemandirian menjadi kebanggaan tersendiri bagi lansia, terutama di budaya yang menjunjung nilai berdiri di atas kaki sendiri. Namun terkadang lansia menemukan tantangan tersendiri dalam dunia pekerjaan. Salah satunya adalah diskriminasi usia atau ageisme, yaitu adalah perlakuan tidak adil atau stereotip negatif terhadap seseorang berdasarkan usianya. Dan hal ini kerap kali dialami oleh lanjut usia di lingkungan pekerjaan. Contohnya, lansia sering dianggap tidak produktif, lambat, atau tidak relevan di dunia pekerjaan. Kemudian ada tantangan kedua, yaitu penurunan kapasitas fisik dan kognitif. Tidak dipungkiri bahwasannya lanjut usia sudah mengalami namanya degeneratif atau penurunan fisik dan kognitif. Seperti halnya dimunculkan gejala kelelahan, gangguan penglihatan, ataupun pendengaran. Lalu tantangan yang ketiga adalah keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Pesatnya pertukaran informasi dan perkembangan teknologi dapat membuat banyak lansia merasa kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan pekerjaan. Perlu diingat, tantangan tidak berarti bagi mereka yang menginginkan. Kesimpulan daripada apa yang kita bahas sebelumnya yaitu bahwasannya lansia masih memerlukan peran penting dalam keluarga dan dunia kerja bagi dirinya untuk terus merasa berarti. Pemberdayaan komunitas dan sumber daya yang tepat dapat mendukung lansia agar tetap aktif dan sejahtera. Tak lupa bahwasannya dukungan dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah sangat diperlukan untuk kesejahteraannya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Bye!